Cek, satu dua tiga, tes, cek long, cek long, cek long, cek long. Ya Sobat Elektro, selamat berjumpa kembali bersama kita di SB Official. Di kesempatan ini project yaitu sebuah mini digital speaker aktif karaoke. Box speaker ini kita buat dari memanfaatkan barang-barang bekas. Untuk kayunya sendiri kita menggunakan papan kayu bekas. Speaker yang kita gunakan juga copotan dari tip kompo Polytron. Kemudian untuk tweeternya kita pergunakan copotan dari TV LCD merek Polytron. Ukuran speaker untuk bass 4 inci, kemudian untuk middle 4 inci dan tweeternya 2 inci. Modul player kita gunakan model Jeki D161BT. Modul ini sudah di-include dengan power amplifier kelas D 50 watt dengan menggunakan IC TPA 3116D2. Tegangan input dari 6 volt hingga 24 volt. Kita gunakan pada project ini tegangan input sebesar 19 volt dengan menggunakan power supply bekas charger laptop dengan tegangan 19 volt, kapasitas arus 2,5 ampere. Baik, bagaimana untuk proses perakitannya? Silahkan tonton terus di channel SB Official. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komentar. Terima kasih. Oke Sobat Elektro, ini adalah modul MP3 radio Bluetooth music receiver plus power amplifier model Jeki D161BT, dijual dengan harga Rp125.000 di online market. Isi paket diantaranya ada modul MP3 radio Bluetooth receiver, remote control, kabel tegangan input, dan speaker output. Panel depan tampilannya simpel, display dengan ukuran 2x3 cm, penunjuk angka status player, dan PIU audio batang. Jack input mikrofon untuk karaoke dengan efek echo, bisa mempergunakan jenis dynamic mikrofon. Saklar fungsi untuk kontrol player. Tombol fungsi mode bisa difungsikan untuk kontrol perekaman audio. Input audio digital menggunakan port USB dan micro SD card. Terdapat lubang sensor remote dan mikrofon kondenser untuk perekaman audio. Pada model ini disediakan kontrol volume digital menggunakan potensiometer. Volume juga bisa diatur menggunakan remote control. Remote control bentuknya elegan, tidak seperti remote control media player yang umum berbentuk tipis. Daya remote menggunakan 2 buah baterai ukuran 3A. Kabel dan konektor untuk input tegangan, modul, dan speaker output. Bagian atas rangkaian modul player tampak seperti ini. Potensiometer pengatur volume digital dan rangkaian power amplifier kelas D include pendingin aluminium sirip. IC CX8834 adalah konverter DC to DC, mengubah tegangan antara 6 volt sampai dengan 24 volt menjadi 5 volt untuk mensuplai tegangan
IC atau chipset utama. Chipset dengan kode PDSA 15E28 adalah merupakan chipset utama dari modul player ini. Terminal atau soket output ke speaker kanan dan kiri. Terminal tegangan input dengan rentang antara 6 sampai 24 volt DC minimal 2 ampere. Soket port USB dan sensor penerima remote control. Kristal 26 MHz dan soket input mikrofon dinamik. IC TPA 3116D2 power amplifier kelas D dengan daya maksimum 50 watt pada impedansi 4 ohm tegangan 21 volt DC, 30 watt pada impedansi 8 ohm tegangan 24 volt DC. Lapisan bawah PCB modul player seperti ini, ada beberapa pin untuk sambungan atau interface ke modul wireless. Speaker yang akan kita gunakan bekas atau cabutan dari TV dan tape kompo Polytron dengan ukuran 4 inci. Speaker whopper cabutan dari TV Polytron Big Beauty, TV-nya terlihat seperti ini. Untuk TV model ini biasanya speaker whopper ada di bagian atas cover belakang. Ini adalah bentuk speaker whopper cabutan dari TV tabung Polytron, magnet berukuran besar dan terlindungi plat logam. Dan yang ini adalah speaker cabutan dari tip kompo Polytron. Pada proyek ini akan difungsikan sebagai speaker mid-range. Untuk nada tinggi menggunakan tweeter yang merupakan cabutan dari TV LCD Polytron 32 inci jenis piezo. Frame asli dari tweeter bawaan TV LCD Polytron seperti ini. Terdapat crossover pembagi 3 nada, kapasitornya akan kita pakai untuk filter tweeter dan speaker mid-range. Penyesuaian dudukan tweeter pada frame box speaker dibutuhkan plat besi yang kita potong dari frame speaker bawaan TV LCD-nya. Frame depan box speaker untuk modul player dibuat seperti ini. Coakan dibentuk dengan menggunakan mesin rotor atau trimmer. Diperlukan papan triplek dengan ketebalan 5 mm untuk penempatan modul player. Papan triplek perlu dilubangi sesuai dengan ukuran bingkai modul player, yaitu 13 x 4,8 cm. Pembuatan lubang dikerjakan menggunakan mesin rotor agar hasilnya rapi. Pada bagian bawah kotak lubang perlu dicoak untuk kepala skrup penahan PCB pada modul player. Diperlukan satu lubang lagi untuk power switch 220 volt.
modul player sudah dicat dengan warna hitam. Pasang baut ukuran M3 panjang 1 cm sebanyak 4 buah untuk memperkuat dudukan frame modul player. Sertakan 4 buah ring pada mur pengencang di bagian belakang panel. Pengerjaan panel modul player telah selesai. Ini adalah frame depan pelindung speaker, terdapat 6 lubang, 4 lubang bawah untuk speaker midrange dan woofer berukuran 4 inci. 2 lubang atas untuk speaker tweeter berukuran 2 inci. Pelindung membran speaker menggunakan ram kawat aluminium bekas antena parabola jaring. Power supply untuk modul player dan power amplifier menggunakan adapter bekas charger laptop. Tegangan output 19 volt DC dengan kapasitas arus maksimal 2,5 ampere. Ini adalah power adapter charger original Toshiba, terlihat komponennya sangat kompleks. Tes terlebih dahulu modul adapternya. Karena ini adalah bekas, kita perlu yakinkan tegangan 19 volt DC stabil. Ya, power indikator adapter sudah menyala. Pada skala DC volt terukur tegangan output power adapter sebesar 19,39 volt DC stabil. Cabut soket AC input bawaan power adapter dan sambungkan dengan kabel langsung. Dikarenakan casing bawaan power adapter tidak ada, untuk dudukan atau tempatnya kita pergunakan kotak plastik agar aman diposisikan pada box speaker. Bentuk box speakernya seperti ini. Ukuran total box 31 x 28 x 50 cm. Tinggi ruang box speaker 37,5 cm, tinggi ruang modul 12,5 cm. Ruang modul player dan power supply ditempatkan di bagian atas box. Sistem audio player ini stereo sehingga terdapat 2 ruang box speaker. Bentuk filter udara bagian belakang menggunakan papan sepanjang 15 x 15 cm bertujuan untuk membentuk nada bass yang lebih rendah. Port udara dengan ukuran 10 x 2 cm. Bagian belakang box speaker seperti ini, di bagian atasnya diberikan lubang untuk panel belakang modul player. Buka kapasitor non-polar pada rangkaian crossover untuk dipergunakan sebagai filter, tweeter, dan midrange.
Kapasitor dengan nilai 47 mikrofarad 63 volt dipergunakan untuk filter nada middle atau tengah pada speaker midrange. Kapasitor 1 mikrofarad 50 volt dipergunakan untuk filter nada tinggi pada speaker tweeter. Pasang kapasitor 47 mikrofarad 63 volt pada terminal positif speaker midrange. Kapasitor telah dipasang pada speaker midrange, rekatkan dengan lem tembak. Pasang kapasitor 1 mikrofarad 50 volt pada terminal positif speaker tweeter. Ini adalah speaker whooper. Speaker ini tidak dipasang filter kapasitor. Instalasi whooper pada panel box speaker. Pergunakan lakban busa atau tap busa sebagai peredam pada lubang panel speaker. Pemasangan busa peredam diaplikasikan pada seluruh lubang panel speaker whooper dan midrange. Pasang kabel pada terminal speaker whooper. Hati-hati dalam pemasangan skrup, jaga kepala obeng tergelincir ke bidang daun speaker. Instalasi speaker tweeter. Perkuat tweeter dengan 2 buah skrup ukuran M3 panjang 1,5 cm. Sebagai peredam, berikan lem tembak pada permukaan plat panel tweeter. Instalasi speaker midrange. Gabungkan semua kabel tweeter dan whooper pada terminal speaker ini, kemudian umpankan ke output power amplifier modul player. Instalasi speaker telah selesai. Pasangkan pelindung daun speaker dan kencangkan dengan skrup. Ini adalah umpan dari output power amplifier ke speaker. Tutup celah lubang kabel dengan lem tembak. Kelengkapan panel belakang diantaranya soket input DC, saklar DC mode, soket antena FM, dan soket AC input. Soket AC input perlu dilubangi pada papan panel.
Lakukan dengan menggunakan mesin rotor atau trimmer agar hasilnya rapih. Perkuat soket AC input dengan 2 buah skrup. Instalasi power adaptor 19 volt DC pada ruang modul. Rekatkan dengan lem tembak. Sambungkan kabel pada soket output power amplifier ke kabel pengumpan speaker. Terdapat 2 buah soket output power amplifier karena ini adalah sistem stereo. Sambungkan kabel soket input tegangan modul dengan 2 buah kabel. Yang pertama dari power supply 19 volt DC dan yang kedua dari soket DC input eksternal. Instalasi saklar AC 220 volt. Saklar menggunakan model rocker. Terdapat lampu indikator di dalamnya. Pada panel belakang perlu ditambahkan soket audio 3,5 mm untuk line output, sehingga unit speaker ini bisa diumpankan ke power amplifier eksternal. Posisi pin antena FM input dan line output audio pada modul player. Instalasi kabel input AC power supply ke switch AC 220 volt. Instalasi kabel audio line output. Pergunakan kabel shielding atau kabel abserm. Rapihkan pengkabelan. Ikat kabel dengan menggunakan kabel tis. Instalasi bagian depan panel speaker sudah selesai. Pasangkan panel modul dan perkuat dengan skrup. Instalasi kabel AC dari saklar AC 220 volt panel modul depan ke soket AC input panel belakang. Instalasi kabel DC input ke soket dan saklar DC input panel belakang. Instalasi kabel antena FM input ke soket antena panel belakang. Pasangkan papan panel belakang dan perkuat dengan skrup. Perakitan dan instalasi telah selesai. Kini saatnya uji coba. Itu
sikapnya, perbuatannya gitu loh. Yang tadinya mesra, manja jadi jutek, judes gitu. Hingga 12 siang. Mudah-mudahan acara ini menjadi wasilah Satu, dua, tiga, cek shot, cek shot, satu. Bluetooth musik receiver mode, tampilan pada perangkat smartphone dengan label Jeki Strip BT. Demikian speakernya telah sukses dibuat. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jika suka, silahkan subscribe, like, share, dan komentar. Selamat berjumpa kembali pada konten berikutnya. Terima kasih telah menonton.